Halo teman-teman sehati, ketemu lagi sama kita di channel Wisma Sehati. Kali ini kita mau jelasin sedikit nih tentang permasalahan-permasalahan di toilet. Karena banyak banget customer dari kita yang datang terus bilang kalau mereka tuh salah pilih toilet. Kita kali ini sudah kedatangan teman kita, ini profesional engineer dari Wisma Sehati, Mas Rudi, perkenalkan. Mas, gue mau nanya-nanya sedikit nih Mas, karena kan kita banyak nih keluhan dari customer yang mereka tuh salah pilih toilet gitu. Biasanya karena saluran pembuangannya salah ukurannya, terus ada juga karena suplai airnya kok nggak bagus ya gitu. Itu boleh nggak sih Mas sedikit dijelasin, biasanya kalau mau memilih toilet itu, apa aja sih yang harus dilihat, harus diperhatikan pertama? Gitu. Oke, memang biasanya yang lebih sering kejadian di lapangan itu dari titik pembuangan kloset memang biasanya nggak match sama produk kita. Kalau di Wisma Sehati kan kita pasti adakan seperti apa namanya supervisi untuk apa yang mau dibeli agar sesuai di lapangan nanti supaya kloset itu bisa bisa terpasang. Gitu. Oh gitu. Biasanya tuh misal kayak lubang pembuangannya itu kenapa sih kalau lubang pembuangan itu ada ukuran-ukuran kayak gimana? Biasanya kurang jaraknya dari dinding ke as pembuangan pipa pembuangannya itu kurang atau mungkin agak kejauhan, tapi yang lebih sering sih kurang. Kurang ya. Kalau kurang dia harus bobol ya berarti ya. Iya, harus karena ditambah lagi. dia kan nggak bisa ini ya. Betul. Terus ada juga suplai air. Nah, ini suplai air kenapa nih? Biasanya bukannya kalau suplai air tuh ya udah kita dari pipa keluar air ya. That's it gitu. Kenapa sih? Kalau untuk pipa suplai air sendiri memang yang harus diperhatikan itu jarak sih dari pembuangan pipa itu asnya itu berapa, karena masing-masing toilet itu punya spesifikasi khusus ya. Ada yang 25 jaraknya asnya, terus dengan tingginya itu maks 15 sampai 20 gitu. Itu yang perlu diperhatikan karena nanti kalau nggak sesuai dengan itu akan terpentok oleh unitnya kloset itu sendiri posisinya gitu. Oh, tapi debit air yang keluar itu akan terpengaruh juga nggak sih? Harusnya nggak, hanya posisinya aja. Hanya posisinya aja, jadi nggak enak ya? Betul. Oh gitu. Nah, jadi dua hal itu yang penting guys ya, adalah lihat dulu lubang pembuangannya itu jaraknya sama tembok tuh berapa senti sih. Terus yang kedua adalah saluran airnya. Saluran airnya harus pas, kalau enggak itu bisa mentok sama dinding toilet kita sendiri. Nah, sekarang kita mau bahas sedikit perintilan apa aja nih yang ada di dalam toilet ini. Kita bahas bareng sama Mas Rudi, jagoannya toilet. Let's go! Ini dia nih perangkat-perangkat yang dibutuhkan dan yang ada di dalam toilet tersebut gitu. Mungkin kita jelasin sedikit satu-satu ya, biar fungsinya itu apa, biar kalian juga tahu gitu kan. Oke Mas Rudi, yuk kita jelasin sedikit. Mungkin dari bagian luar dulu ya guys ya, biar paling kelihatan tuh apa aja sih. Nah, coba Mas Rudi. Dan yang paling luar itu ada seat cover toiletnya, beserta bracketnya ini, yang penghubung ke klosetnya nanti. Ini yang buat duduk ya guys ya. Iya. Kita duduk di sini nih. Gitu. Lalu ada ini tankinya untuk tutup tangki di bagian atas toilet. Nah, itu biasa yang kita tutup. Gitu. Jadi kalau mau benerin sebenarnya kita tinggal buka aja ya nggak sih Mas? Betul. Iya betul. Sip. Lanjut. Lalu untuk di bagian dalam sendiri ada fill valve ini. Untuk penghubung pengisian air. Ini gimana nih? Nah, ini adanya nanti di dalam. Jadi nanti air itu posisinya gini ya? Posisinya berdiri begini. Nah, ini pengisiannya nanti untuk buat ngisi ke dalam. Terus ininya klepnya ini nih? Nah, ini fungsinya pada saat air penuh nanti ini akan naik ke atas. Oh, jadi dia nutup. Betul. Jadi dia nggak ngelanjutin ya. Oh, gitu guys. Jadi fungsinya sistemnya gitu. Air penuh, ini naik. Jadinya ketutup. Dia nggak ngisi lagi. Jadi nggak boros air. Oke, mantap. Lanjut lagi. Ada flush valve. Ini fungsinya pada saat kita flush nanti dia akan naik seperti ini. Nah, nanti air akan masuk ke dalam kloset itu untuk pembuangan saat kloset di flushing. Oh gitu. Nah biasanya kan kalau yang banyak tuh adalah pakai flapper ya? Iya biasanya. Nah kalau ini kita teknologinya baru ya? Ya ini teknologinya udah lebih canggih lagi, jadi kita nggak betul pakai flapper. Kalau yang belum tahu flapper nih, ada flapper nanti kita tunjukin gambarnya. Ya, oke. Ini buat masukin air ke flush. Ya. Oke. Lanjut lagi. Lalu di bagian bawah kloset itu sendiri penghubung dari pipa pembuangan ke kloset. Namanya ini adalah
S-strapnya kloset. Oke. Itu. S-strap ya, coba lihat. S-strap, bedanya apa sama P-trap? Kalau P-trap untuk wastafel. Gitu. P-trap buat wastafel, S-strap ini buat toilet. Jadi jangan salah pilih, jangan sampai salah pilih karena berbahaya. Ini juga ada lagi nih, setahu saya tuh ada lagi satu lagi, apa tuh Mas? Namanya itu gasket untuk menghubung S-strap ini ke pipa pembuangan toilet. Oh gitu, itu biar apa sih gunanya? Untuk penahan anti bau sih. Oh gitu. Tahu gasket apa? Nah, ini dia gasket. Nah, kita buka ya, kita lihat gimana sih gasket ini bentuknya sebenarnya. Ini kayak rubber gitu ya, kayak gemuk kering ya. Iya. Ya, kayak gemuk kering ya. Mirip. Oh, jadi ini gunanya untuk dipasangnya di sini? Di belakang sini. Oh, posisinya di sini. Jadi nanti dilepas, pasang sini. Ini ya? Betul. Oke. Ternyata ada bagian-bagian tersembunyi yang kita tidak tahu ya guys ya. Oke. Ya, lanjut lagi. Lalu ada di sini ada stop run. Stop run kloset sendiri, lalu yang akan dikaitkan langsung oleh fleksibelnya kloset. Oke. Jadi nanti dikaitkan untuk pengisian suplai airnya ke sini. Terus di dalam sini juga ada dopnya kloset sendiri untuk baut kanan kirinya. Ada bautnya ya. Jadi terlihat cantik, tetap ada ininya ya. Betul, ada covernya. Covernya ya, biar dia tetap terlihat cantik. Gitu. Juga ini juga ada cover untuk fleksibel itu sendiri di posisi sebelah sini. Oke. Gitu. Jadi ini buat suplai airnya, yang biasa kita lihat kalau di toilet tuh ada stop run. Stop runnya. Ini masukin airnya ke toilet. Betul. Gitu. Oke. Dan yang terakhir ada baut ini, ada 3 baut untuk S-strap ini dipasang ke lantai. Oh. Ada 1, 2, 3. Oke, berarti memang harus dibor ya? Iya, nanti dibor. Gitu ya. Ada 3 ini. Nah, ini posisinya berarti ada di dalam sini nih? Betul, ada di bawah itu. Di dalam sini ya. Nah, itu dia tadi part-partnya yang udah dijelasin sama Mas Rudi. Jadi kita udah tahu nih dalamnya toilet ini ada apa aja dan fungsinya itu gimana aja. So, sekarang waktunya kita untuk masang toilet ini. Ya, ini untuk stoppernya saat kita pasangkan ke suplai air, kita selotip dulu agar nggak terjadi bocor. Oke, kita gunakan mesin grease. Untuk stop run-nya sendiri kita posisikan ini di bagian atas karena ini untuk bagian bawah atau untuk kloset. Oke. Satu lagi stop run ini kita pasang juga sama dengan suplai kloset tadi, cuman ini fungsinya untuk jet washer nanti. Kalau untuk jet washer posisi lubang fleksibelnya ini harus di bawah. Untuk pemasangan S-strap klosetnya kita sesuaikan dengan pipa pembuangan klosetnya. Kita ukur dulu as tengahnya karena di minimal itu 30,5. Sedangkan di lokasi ini di posisi 31,5 untuk as dari dinding. Jadi kita tandang ini sesuai dengan tadi 31,5. Oke, kanan kiri agar sama ya. Oke, setelah sudah kita ukur tadi untuk posisi S-strapnya baik dari dinding dan dinding sebelahnya kita taruh seperti ini, kita tandakan untuk lubang baut S-strap tersebut pada saat dipasang nanti. Ini gasketnya setelah kita lepas tadi untuk lalu kita pasangkan ke S-strap sini. Nih, seperti ini. Presisikan aja posisinya. Oke. Ini untuk bracket klosetnya dipasangkan seperti ini menggunakan obeng dulu. Posisinya nanti seperti ini. Untuk seal di S-strap ini kita kasih semacam shampoo agar dia licin pada saat penaruhan kloset dia supaya tidak
kaget atau lebih smooth untuk pas saat diletakkan. Ini untuk fleksibel kloset, dipasang di kloset untuk pengisian ini. Caranya seperti ini. Ini penguncinya, dok, diletakkan di dalam dulu agar dia masuk. Nah, jika sudah seperti ini, kita kaitkan di sini. Setelah sudah dipasang unit klosetnya, kita pastikan dulu posisi kanan kirinya dan dinding jika sudah sama. Oke, baru kita baut di bagian bawah kanan kirinya. Fleksibelnya jika sudah dibaut kencang kanan kirinya, tinggal dipasangin aja di suplai. Ini untuk pemasangan seat covernya. Rumahnya kita pasang dulu seperti ini. Jika sudah dipasang seperti ini, perhatikan jika sudah rapat, tekan aja kanan kiri. Sudah rapat, pemasangan seat covernya selesai. Jika sudah terpasang unitnya seperti ini, kita wajib nyalakan atau isi air di bagian bowl ini agar udara yang dari pembuangan pipa tersebut tidak naik ke atas, supaya tidak menyebabkan seat cover ini menjadi menguning. Setelah pemasangan selesai, kita tutup tangkinya seperti ini. Ya. Nah, itu dia. Tadi kita penjelasan tentang part-part dari toilet dan cara pemasangannya yang sudah dijelaskan oleh Mas Rudi, teknisi kita di Wisma Sehati. Sebenarnya buat kalian yang mau masang langsung toilet sendiri itu bisa, karena di sini juga ada manualnya. Ini namanya apa, Mas? Mal panduan pemasangan S-trap kloset atau untuk klosetnya seperti ini. Nah, sudah jelas kan ada ukurannya tuh. Kita mau yang jarak lubang dari tembok ke lubang pembuangan itu berapa senti, itu ada di mana ukurannya. Terus di sini ada juga pemasangan bautnya seperti apa, bracketnya di mana. Jadi gampang banget sebenarnya pemasangannya, tapi tetap kita anjurkan adalah menggunakan jasa orang-orang yang lebih paham dalam pemasangan toilet seperti Mas Rudi ini. Kalau di Wisma Sehati kita ada jasa untuk membantu teman-teman untuk memasang toilet supaya lebih rapih, lebih sleek, lebih aman, jadi tinggal pakai aja gitu. Karena di Wisma Sehati mewah nggak harus mahal.